Halo, selamat pagi semua. Patrisius Juwandono di sini. Saya mau tanya, apakah Anda baru saja mengadakan penelitian yang menggunakan angket? Apakah angket Anda itu terdiri dari pertanyaan yang open-ended, yang bisa dijawab dengan panjang lebar oleh responden, dan yang berupa closed-ended, yang jawabannya berupa pilihan berganda, di mana responden harus memberikan salah satu dari pilihan itu? Nah, kalau iya, maka video ini untuk Anda. Nah, gimana kalau tidak? Ya, tetap aja Anda simak penjelasan saya. Siapa tahu nanti berguna ketika Anda mengadakan penelitian yang menggunakan angket. Jadi, topik saya kali ini adalah bagaimana kita mengolah data dari angket dengan menggunakan MaxQDA. Kalau kita pakai cara konvensional, maka kita harus ribet menghitung satu demi satu frekuensinya berapa kali, kemudian jawaban-jawaban panjangnya kita ringkas, kemudian kita akan mengalami kesulitan ketika kita mau melihat intisari dari jawaban-jawaban panjang itu yang harus dikumpulkan dari semua responden. Nah, MaxQDA akan memudahkan fungsi itu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang ada di sana. Saya akan menunjukkan bagaimana cara kita mengolah data angket, di mana angket itu punya jawaban closed-ended maupun open-ended secara praktis, dan kita akan bisa melihat banyak hal dari angket tersebut setelah kita analisis datanya. Nah, mari kita simak video saya. Baik, saudara-saudara, inilah topik kita kali ini, bagaimana mengolah data survei dengan menggunakan MaxQDA. Nah, data yang kita peroleh adalah data dari sebuah angket yang merupakan kombinasi antara open-ended, pertanyaan open-ended yang bisa dijawab dengan jawaban panjang, dan pertanyaan closed-ended yang jawabannya berupa pilihan ganda. Nah, kalau Anda ingin mengolahnya dengan menggunakan MaxQDA, maka pertama kali Anda harus memindah data dari angket itu ke lembar Excel seperti ini. Jadi yang pertama adalah namanya. Ini nama respondensnya, Paimo, Godam, Harti, dan sebagainya ya. Kalau tidak ingin menyebutkan namanya, bisa diganti dengan responden 1, responden 2, responden 3, dan sebagainya. Ya. Kemudian ini adalah pertanyaan um, open-ended yang pertama, yaitu alasan suka ke mall X. Jadi ini ceritanya adalah kita ingin menggali pendapat dari beberapa orang, beberapa puluh orang, tentang mengapa mereka suka ke mall X. Jadi mereka kita beri angket, kemudian mereka merekam jawabannya di angket itu, dan kita pindah ke sini. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah saran untuk mall X. Jadi ini adalah pertanyaan open-ended yang kedua, dan kemudian mereka menuliskan saran-sarannya di sini. Kemudian mereka menuliskan juga usianya, profesinya, jenis kelaminnya. Nah, dua yang terakhir ini adalah pertanyaan closed-ended. Jadi di sini mereka sudah diberi pilihan ganda, hobinya apa. Nah, mereka bisa memilih antara makan, nonton, dan jalan-jalan. Salah satu tentunya. Kemudian gajinya juga merupakan butir closed-ended. Kepada mereka diberikan pilihan antara 3-5 juta, antara 5-10 juta, belum ada, dan di atas 10 juta. Ya, jadi ini adalah, ingat ini adalah rangkuman dari jawaban terhadap pertanyaan closed-ended. Ini yang pilihan ganda, sementara yang lainnya adalah jawaban open-ended, di mana mereka bisa menjawab dengan panjang lebar. Oke, jadi yang pertama harus mengemas atau meringkas data dari angket-angket itu menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita buka MaxQDA-nya. Nah, di sini MaxQDA sudah terbuka, kita pilih New Project. Kemudian kita tuliskan namanya, misalnya survei 1 ya. Oke.
Nah, kemudian kita harus mengimpor survei datanya. Jadi kita klik yang ini, kemudian import data from Excel. Nah, kita masukkan data yang tadi. Nah, kemudian di sini kita harus menentukan mana dari elemen-elemen yang sebelah kiri ini yang merupakan code dan mana yang merupakan variabel. Nah, jadi untuk yang tadi pertanyaannya kita pilih atau kita tentukan sebagai code, ya. Kemudian saran juga kita tentukan sebagai code, kita uncheck variabelnya. Kemudian berikutnya ini adalah merupakan variabel. Jadi ini adalah semuanya adalah variabel. Ini dua pertanyaan ini adalah apa namanya code yang merupakan code. Ya. Nah, kita akan mengklik OK di sini. Nah, seperti ini. Kita kemudian harus menentukan lebih jauh lagi, ya, berupa apa jenis-jenis variabelnya itu berupa apa. Tapi untuk hari ini kita lewati dulu. Kita langsung impor. Nah, kemudian kita close. Nah, sampai di sini sudah jelas kelihatan bahwa tadi nama-nama tadi itu menjadi nama-nama dari dokumen. Jadi ini adalah jawabannya saudara Paimo, ini adalah jawabannya Kodam, ini adalah jawabannya Harti, dan sebagainya sampai Tobi. Ya. Kemudian code-nya, karena kita tadi sudah menentukan alasan ke mall dan saran untuk mall X itu sebagai code, maka mereka muncul di sini. Ya, mereka muncul sebagai dua kode di sini. Oke. Nah, kemudian sekarang kita ingin mulai menelisik ke arah data itu lebih dalam ke data, maka kita akan memilih semuanya ini. Ya, kemudian kita activate. Ya, kemudian yang code-nya juga dipilih semua. Kita akan mengklik activate. Ya. Nah, sampai di sini, kemudian kita akan masuk ke analysis. Nah, di analysis ada categorize survey data. Kita klik. Nah, di sini kita akan harus menarik salah satu dari code ini ke sana. Jadi misalnya kita tarik ke sana, kita klik OK. Nah, di sini kita sudah melihat ringkasan dari jawaban untuk alasan ke mall, ya, dari masing-masing responden, mulai dari Paimo sampai Tobi. Nah, di sini kita bisa membaca jawabannya, kemudian kita bisa mulai mengkodekan secara lebih spesifik. Misalnya di sini saya suka ngafe di mall dan kafenya bagus dan harganya terjangkau, kantor dan sebagainya. Nah, kita tertarik pada kata harga di sini. Nampaknya harga merupakan satu hal yang penting, satu hal yang menarik orang untuk pergi ke mall. Nah, oke, kita klik di sini, kemudian harganya terjangkau. Oke, ini kemudian kita klik kanan. Nah, create and assign new code. Kita klik di situ, kita tulis harga. Nah, kalau perlu kita tambahkan memo di sini, kalau tidak perlu ya oke. Kita klik OK. Nah, situ sudah muncul harga. Ya. Kemudian kita baca lagi. Kemudian di sini ada jawaban yang menarik. Antar cewek gue belanja dong. Nah, ini rupanya ada orang yang pergi ke mall karena dia ngantar orang lain. Nah, ini bisa kita kodekan ya. Kita klik 2 kali di sana. Nah, kita highlight ini. Kita klik kanan. Create and assign new code. Kita tuliskan ngantar. Nah, oke. Jadi sudah ada 2 ya. Kemudian kita membaca lagi. Kemudian kok ada kata
Mall X ini bentuknya bagus. Wah, ini rupanya orang tertarik karena Mall X itu punya bentuk atau arsitektur yang bagus. Oke lah, ini bisa kita kodekan ya. Kita klik 2 kali, kemudian kita sorot ini, kemudian klik kanan, create and assign new code, bentuk. Nah, sekarang kodenya adalah bentuk. Klik OK, maka bentuk sudah masuk sebagai subkode di sini. Kemudian kita baca-baca lagi. Di sini kayaknya ada beberapa tempat di mana mereka suka hangout, suka berkunjung ke situ. Misalnya di sini ada kata cafe. Nah, cafe. Kita klik kanan, create and assign new code, tempat favorit. Nah, kemudian tadi ada di sini kita temukan lagi satu penggal data yang bisa masuk ke sana, yaitu Sport Station. Oke. Nampaknya orang ini suka ke tempat favorit yaitu Sport Station, maka kita klik kanan. Atau kalau yang sudah ada kodenya seperti ini, kita tinggal menariknya ke yang tadi. Nah, tempat favorit ya. Kemudian kita lihat lagi, kita baca-baca lagi. Wah, ada game. Nampaknya ada juga orang yang tertarik ke mall karena ada tempat gamenya. Oke, kita kodekan ini. Klik 2 kali. Ada tempat game. Asik. Nah, ini kita klik kanan, create and assign new code, game. Ya. Oke. Kemudian, nah ini kita menjumpai barang murah meriah. Ini ada kaitannya dengan harga ya kan. Jadi ini bisa kita highlight sampai di sini, kemudian kita tarik ke sana ke harga. Oke ya. Apalagi harga sudah ada, antar, bentuk dan sebagainya. Jadi seperti itulah kita akan membuat subkode yang lebih terperinci lagi dari jawaban-jawaban untuk nomor 1. Ya, jadi kita sudah bisa membuat subkode seperti ini. Jadi nanti ketika kita melaporkan, maka kita bisa melihat jawaban-jawaban ini atau kode-kode yang sudah kita buat. Kita bisa mengatakan bahwa alasan orang ke mall adalah 1, harga, 2, karena mereka ngantar orang lain, 3, karena bentuknya, 4 adalah ada tempat-tempat favorit dan sebagainya ya. Dan itu bisa kita perinci lagi dengan mengutip jawaban-jawaban dari mereka. Ya, itu akan berguna kalau kita menulis laporannya. Nah, kita akan kembali lagi ke layar utama. Kita close dulu yang ini. Kemudian kita sekarang ingin melihat ini. Kan ada 2 ya. Jadi alasan ke mall. Kemudian yang kedua adalah saran untuk mall. Oke, jadi sekarang kita klik lagi categorize survey data. Yang tadi kita hilangkan, yang ini kita tarik ke sana. Nah, seperti itu. Sudah tadi oke. Nah, di sini juga kita akan masuk ke layar yang sama, tapi sekarang kita harus mengkodekan jawaban-jawaban tentang saran mereka terhadap mall X tadi. Misalnya kita lihat sini, wah nampaknya mereka menyoroti toilet. Oke, kita klik toilet ya. Unsur toilet ternyata penting ya. Klik kanan, create and assign new code, toilet. Nah, masuklah dia sebagai toilet ya. Kemudian nah di sini juga ada lagi yang menyoroti soal toilet, maka kita harus mengkodekan ini ke toilet. Kita tarik ke sana, masuklah dia ke toilet ya. Kemudian ada yang menyoroti tempat parkir. Ini. Oke, kita klik ini, kita sorot, klik kanan, create and assign new code, parkir. Oke. Nah ini ternyata tercampur dengan yang pertama tadi ya. Kalau tidak ingin
tidak ingin melihat yang ini ya jangan dianalisis yang ini. Ini kita sekarang sedang memusatkan pada yang jawaban kedua ya. Jadi yang jawaban pertama ini bisa diabaikan ya. Ini ada lagi tentang toilet. Kita masukkan ke kodenya ke toilet ya. Kemudian di sini nampaknya ada yang mempersoalkan tentang tata letak. Oke, kita sorot ini, klik kanan, create and assign new code, tata letak. Ya, masuklah dia ke tata letak. Ya. Kemudian ada juga yang menyoroti tentang penggunaan teknologi seperti CCTV di sini. Oke, kita masukkan ini sebagai teknologi. Ya. Klik kanan, teknologi. Oke. Kemudian juga tadi ada yang menyarankan menggunakan robot. Robot juga termasuk teknologi kan. Jadi ini bisa kita klik kanan juga, kita bisa mengkodekan ini ya ke kode teknologi. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah ada kodenya di sini, kita tinggal menariknya ke kode itu. Oke, kita tarik ke sana. Nah, ya. Jadi dengan demikian kita sudah bisa membahas jawaban-jawaban mereka tentang saran ke mol X dengan beberapa subkode ini. Jadi ini akan lebih terperinci, kita bisa melaporkan bahwa saran-saran mereka meliputi toilet, meliputi parkir, meliputi tata letak, dan meliputi penggunaan teknologi. Oke, jadi sangat membantu bukan? Dengan menggunakan MaxQDA, maka kita bisa menyusun laporan hasil survei dari sebuah angket open-ended dengan terperinci seperti ini. Oke, nah yang berikutnya adalah kita ingin melihat ringkasan dari variabel yang tadi ada dua variabel yang merupakan closed-ended ya. Kita ingin melihat distribusinya di data. Oke. Maka kita harus melihat ke variables. Kita harus melihat ke variables. Kemudian kita klik document variable statistics. Ingat bahwa semuanya masih dalam bentuk, masih harus diaktifkan ya. Ini warna merah itu berarti semua dokumennya aktif. Document variable. Nah, tadi kan kita ingat hobi dan gajinya merupakan dua variabel yang berasal dari jawaban closed-ended ya, berupa mereka memilih dari pilihan berganda. Kita klik dua-duanya, kita klik kanan, masukkan ke sana, kita klik lagi, disorot, kemudian kita klik OK. Nah, jadi di sini kita sudah bisa menentukan untuk hal hobi, maka dua orang itu hobinya makan, ya. Persentasenya adalah 33,3%. Mereka yang hobinya nonton itu ada dua orang, persentasenya seperti ini, dan yang jalan-jalan seperti ini. Ya. Itu untuk hobi. Bagaimana kalau untuk gaji? Ya kita tinggal memilih gaji di sini. Nah, jadi dari ke 6 responden tadi, 3 orang itu gajinya antara 3 sampai 5 juta. Yang antara 5 sampai 10 juta hanya satu orang. Yang belum punya gaji satu orang dan di atas 10 juta satu orang. Plus prosentasenya di sini. Kalau kita ingin melihat grafiknya, tinggal mengklik ini. Nah, kita tinggal kita bisa melihat distribusinya dalam bentuk diagram. Oke, jadi seperti itulah kita mengolah data dari suatu angket yang mempunyai butir open-ended maupun closed-ended dengan menggunakan MaxQDA. Kiranya tips ini bermanfaat dan sampai jumpa
di episode mendatang.